Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar semuanya, apa kabar? Ivan Kabul sudah hadir di sini dan mau menyapa sahabat pijar semuanya yang secara khusus lagi menonton tayangan ini dari Sabang sampai Merauke dimanapun kalian berada. Aku doain ya dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan pastinya selamat Paskah untuk kita semua. Ini anyway, mumpung lagi ketemu sama sahabat pijar semua, aku mau ngobrol-ngobrol bentar boleh? Boleh ya? Nggak tahu kapan lagi kita bisa ketemu, tapi aku rindu banget nih sahabat pijar untuk ngobrol, untuk sharing, untuk berbagi sedikit ini hasil perenungan aku mengenai makna Paskah untuk aku secara personal. Dan pastinya aku yakin juga ini sebenarnya menjadi pemaknaan yang sama juga untuk sahabat pijar semuanya. Kalau kita ngomongin Paskah, kita pasti relate, kita pasti ingat ini adalah momen kebangkitan Tuhan Yesus. Momen di mana Tuhan sudah menebus setiap umat manusia dari dosa-dosanya, belenggu dosa yang mungkin selama ini mengikat kita sudah dipatahkan. Dan kita dipanggil untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidup lebih dari pemenang. Ada amin? Amin ya. Tapi memang, ini kita kalau ngomongin fair-fairan gitu ya, mau ngomongin jujur-jujurian. Hidup itu kan gak selamanya di atas. Hidup itu seperti roda yang berputar. Ada kalanya memang kita merasa hidup kita lagi dipenuhi oleh tekanan. Banyak pikiran sampai gak bisa tidur. Kita ngerasa pesimis gitu loh sama hidup kita. Dan seakan-akan, atau mungkin kita lupa, kalau Tuhan pernah berfirman, buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Di saat itu mungkin kita merasa kita lupa. Kalau kita tuh dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Yang dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita seutuhnya, melayani Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi telah hidup, seringkali kita mungkin ngerasa kayak gitu. Gak terkecuali aku sahabat pijar. Ya ada saat-saatnya juga aku galau juga, ada saat-saatnya juga merasa, aduh bener gak sih ada harapan? Bener gak sih memang kita memang hidup udah Tuhan panggil lebih dari pemenang? Mungkin ada saat-saat seperti itu. Tapi beberapa saat yang lalu, sahabat pijar, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan dan aku mendapatkan kekuatan dari situ. Secara khusus di momen Paskah ini. Jadi aku membaca satu bagian dari Imamat, lagi membahas tentang mezbah, korban bakaran. Ada tertulis di situ, api di atas mezbah itu tidak boleh padam. Siang malam harus terus menyala. Nah ini membuat aku mendapat kekuatan yang baru. Aku ngerasa, iya ya, kita kan dipanggil Tuhan nih. Tuhan udah tebus kita. Tuhan udah angkat kita untuk hidup lebih dari pemenang. Tuhan udah taruh apinya Tuhan gitu loh di hidup kita. Tapi apakah memang selama ini ketika memang kita hidup lagi ada masalah, lagi ada tantangan mungkin, lagi tersudut, apakah selama ini kita memang mau bersandar sama kekuatan kita? Atau justru ingat kembali kalau sebenarnya Tuhan itu hadir di hidup kita. Udah menebus kita. Udah benar-benar layakkan kita untuk hidup lebih dari pemenang. Apakah kita di pihak yang benar-benar terus mau mempertahankan apinya Tuhan? Membiarkan apinya berkobar di hati kita untuk melayani Tuhan? Atau jangan-jangan secara sadar atau bahkan secara gak sadar kita udah menjadi pihak yang justru meredupkan apinya Tuhan. Tapi di momen ini teman-teman, kita diingatkan kembali secara khusus waktu aku baca itu, apapun yang terjadi, jangan biarkan api itu padam. Biarkan apinya Tuhan itu berkobar terus. Karena memang kita dipanggil untuk terus mengobarkan api itu dan melayani Tuhan, menjadikan hidup kita, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, bahkan pergumulan kita sekalipun, kita mau serahkan itu menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena aku percaya teman-teman, Tuhan bisa pakai sesuatu yang tidak ideal di hadapan manusia untuk memberkati banyak orang. Jadi jangan biarkan kasih Tuhan, apinya Tuhan, kehangatannya Tuhan itu padam. Tapi biarlah itu terus berkobar dan bisa dirasakan kepada setiap orang yang kita temui. Biar setiap orang merasakan kasihnya Tuhan, setiap orang merasakan berkatnya Tuhan, dan setiap orang bisa merasakan kalau Tuhan
sayang semua. Tuhan tebus dosa kita dan kita dipanggil untuk hidup berkemenangan karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Ini kisah perenunganku tentang Paskah, teman-teman. Gimana tentang kalian? Kalau kalian punya pemaknaan sendiri tentang Paskah yang personal, yang kalian mau sharingkan ya. Kita mau dengerin. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam terang bagi Indonesia. God bless you. Sahabat Pijar TV, pengorbanan Kristus tentunya memiliki makna yang sangat personal bagi setiap hidup kita. Perenungan akan karya Kristus bagi hidup kita lah yang membuat kita memiliki kerinduan untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang lain dengan keberanian. Dan cara yang paling sederhana untuk memulainya adalah dengan menceritakan kisah perjumpaan pribadimu dengan Kristus. Yuk sahabat, kita mau membiasakan diri untuk menceritakan pengorbanan Kristus pada sesama. Maka saya bertanya pada sahabat, bagaimana pengorbanan Kristus mengubahkan hidupmu? Kirimkan ceritamu kepada kami paling lambat sampai dengan tanggal 16 Maret melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar, dan khusus di momen Paskah ini 20 dari kesaksianmu yang terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari Pijar TV. Kami rindu berbagi kisah kasih Kristus bersama dengan sahabat. Salam terang bagi Indonesia.